Selamat siang. Hari ini tips 30 menit dari Spring Up akan menyampaikan tips tentang hubungan antara corporate culture atau budaya perusahaan dengan karyawannya, yaitu tips bagaimana memilih karyawan yang sesuai dengan budaya perusahaan. Kita menunggu hari ini Mas Anto yang akan memberikan tips tentang hal itu. Oke, Mas Anto sudah hadir. Selamat siang Mas Anto. Selamat siang yang sudah hadir di siang hari ini. Selamat siang Mas Anto. Nggih, sehat. Ya. Gimana Mas Anto? Ya, sambil menunggu yang lain bergabung, artinya tadi saya sudah membuka dengan memberikan satu gambaran tema bahwa pada siang hari ini tips 30 menit dari Spring Up Consultant adalah tentang bagaimana memilih karyawan yang sesuai dengan budaya perusahaan atau corporate culture, nggih. Mungkin tidak apa-apa ini karena kita rekam, nanti kita posting di feed IG. Kita bisa start saja pelan-pelan Mas Anto. Jadi budaya perusahaan ini kita berawal dari definisinya dulu aja Mas Anto. Ya, jadi budaya perusahaan kalau dikaitkan dengan rekrutmen atau pencarian karyawan ya, itu cenderung melihat pada value apakah sih yang akan dikembangkan oleh perusahaan. Jadi contohnya begini, seperti di Spring Up misalnya, value dari Spring Up adalah enlightening, inspiring, sama breaking through. Ya, itu enlightening, inspiring, breaking through. Oke. Ya. Jadi intinya kita mengedepankan value itu ingin menunjukkan ke masyarakat ini adalah suatu kelompok manusia atau sebuah kumpulan manusia yang menginspirasi, memberikan dan memiliki banyak kan gitu. Mohon diulang Mas Santo, agak putus-putus. Ya. Jadi kaitannya dengan agak putus-putus tadi. Jadi kaitannya dengan contoh kasus tentang corporate culture atau budaya perusahaan dalam Spring Up yang diwujudkan dalam ini moto ya berarti ya, enlightening, inspiring, and breaking through. Nah, memang kita kan moto sama ini hampir sama. Hampir sama dengan nah, kita punya value pertama itu ada 5 kita fokus on doing the right things right, kemudian listening, kemudian caring, breaking through. Ya. Dari keempat value itu, disitulah kita seleksi orang-orangnya. Jadi gini. Jika ada seseorang ingin gabung dengan Spring Up, paling tidak dia memiliki karakter atau kompetensi. Pertama, dia fokus pada pekerjaannya, orang yang fokus pada pekerjaan. Terus kemudian dia memiliki interpersonal skills yang baik karena di situ ada caring, ada ya, dia mampu mendengarkan, dia mampu berempati. Ya. Kemudian yang breaking through, otomatis kita harapkan orang yang masuk Spring Up itu orang yang penuh ide. Pertama, kedua, mungkin ya, keempat mungkin orang yang selalu mau belajar, ya gitu. Mungkin seseorang yang memiliki banyak breakthrough idea tanpa rajin belajar, ini tanpa mau belajar untuk berkembang, tanpa keinginan untuk pengembangan diri, kan gitu. Itu salah satu yang akan menjadi tolak ukur
dari Spring Up jika akan merekrut karyawan. Jadi contohnya semacam itu. Kali ini perusahaan besar pun akan memiliki sistem apa yang dinamakan kompetensi. Apa yang dinamakan kompetensi? Seperti jadi kita melihat kompetensi perusahaan itu kan ada dua macam, ada yang general, ada yang spesifik. Kalau yang general itu dihantam sama rata, semuanya orang-orang yang termasuk dalam sebuah perusahaan itu harus memiliki kompetensi yang sama. Itu ada beberapa hal. Nah, dalam mendefend atau kan kompetensi yang general inilah perusahaan akan berbasis pada yang pertama value perusahaan ya, yang akan menjadi kemudian visi dan misi dari perusahaan. Jadi contohnya gini, sebuah perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat, misalnya gitu ya, misalnya visinya itu misalnya. Jadi harus di SDM yang ada di situ apa? Yaitu pertama mungkin kejujuran dan yang pasti integritas. Tidak mungkin organisasi dipercaya oleh masyarakat tanpa diisi oleh orang-orang yang layak dipercaya. Kan ini definisi organisasi itu manusia. Nah kalau ingin dipercaya oleh masyarakat, otomatis dia harus mengumpulkan orang-orang yang dipercaya, yang dapat dipercayakan, kata Mas Yasin ya. Jadi di dalam menentukan kompetensi atau merekrut, menseleksi itu akan berbasis atau berdasarkan pada visi maupun value yang tadi. Contohnya tadi jawab dipercaya. Kalau kita terapkan di Spring Up misalnya, breaking through, otomatis kita akan melihat orang-orang yang memiliki kompetensi kreatif, problem solver, kan nggak? Kemudian orang yang memiliki daya juang dan keinginan untuk berkembang. Jadi, itu ya nanti breaking through ini tidak akan tercapai kalau diisi orang-orang yang pertama misalnya yang masuk orang yang malas untuk mengembangkan diri, orang yang bekerja hanya berbasis pada SOP tanpa kreativitas segala macam. Nah nanti breaking through akan muncul. Berarti artinya budaya perusahaan atau corporate culture ini menjiwai dan dijiwai oleh visi misi perusahaan, juga arah dan tujuan semacam itu, Mas Anto. Jadi budaya perusahaan itu akan dikembangkan ke arah yang sesuai dengan visi misinya perusahaan. Ya. Berarti semacam pembukaan UUD-nya gitu, Ya, jadi dasarnya kan semuanya visi misi. Jadi kalau kita membuat perusahaan di awal itu kan di ADART-nya pasti ada tuh, visi misi itu pasti menjadi awal. Baru nanti budaya menyesuaikan untuk pencapaian visi misi tersebut. Jadi ingatan. Lalu setelah kita sampaikan, kita diskusikan tentang corporate culture atau budaya perusahaan ini, Mas Anto, berarti basically ini penting sekali untuk menentukan arah dan berjalannya perusahaan ini selanjutnya, yang keterkaitannya kemudian dalam hal rekrutmen karyawannya. Nah, ini kita masuk ke tema intinya, Mas Anto. Bagaimana caranya agar perusahaan tersebut bisa menjamin dengan satu cara atau metode bahwa karyawan-karyawan yang direkrutnya ini akan sesuai dengan budaya perusahaannya. Ini bagaimana? Langkah-langkah apa, Mas Anto, kalau memang ada metode yang selama ini dijalankan? Ya, tentunya manajer terutama di HRD-nya akan mendefinisikan atau mengkonversi budaya-budaya perusahaan atau visi misi perusahaan tadi ke dalam sebuah daftar kompetensi.
Kalau ke dalam sebuah apa, Mas Anto? Agak nggak kedengeran. Daftar kompetensi. Nah, Oke, daftar kompetensi. Daftar kompetensi atau biasa disebut kamus kompetensi. Nah, dari kompetensi-kompetensi ini disusun, diberikan bobot sesuai dengan budaya perusahaan yang berlaku. Ya, terus? Contohnya tadi Spring Up. Spring Up adalah breaking through. Otomatis di dalam menyusun daftar kompetensi akan lebih memprioritaskan orang yang memiliki breaking through tadi, kemauan mengembangkan tinggi, daya jual, dan lain-lain yang sesuai dengan kembangkan tadi atau value yang kita kembangkan tadi. Nah, dari situ setelah ketemu daftarnya tadi, tinggal kemudian tes ya, seleksi, tinggal scoringnya mana yang lebih sesuai atau mendekati dengan standar yang diminta. Nah, jadi tidak mungkin, kan banyak sekarang misalnya nih kasus banyak perusahaan, saya mau merekrut karyawan, tapi HRD-nya tidak tahu karyawan yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu kan agak kesulitan dari definisikan. Nah, itu biasanya terjadi dialog di antara Spring Up dengan klien, akan terjadi dialog untuk menentukan keinginnya mencari orang yang seperti apa sih. Nah, kami terjemahkan ke dalam sebuah daftar kompetensi macam itu. Jadi kita seperti mungkin di materi hari pertama ya kan disampaikan tailor made. Jadi kita tidak mungkin daftar kompetensi yang atau HPP yang kita susun itu antar perusahaan sama semua, tidak mungkin, karena dari apa yang kita susun pasti harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik atau permintaan dari perusahaan klien. Perusahaan. Ya, Mas, ya. Perusahaan A pengennya fokus di integritas karena dia memiliki visi menjadi organisasi yang terpercaya. Dibandingkan dengan Spring Up yang memiliki visi breaking through, mungkin kalau Spring Up akan lebih fokus pada orang yang keinginan untuk mengembangkan dirinya tinggi dan problem solvernya tinggi. Dia akan berbeda. Nah, Jadi yang di awal adalah menyusun daftar kompetensi, Mas Anto, daftar kompetensi yang nanti akan diberi bobot sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut terhadap karyawan dan karyawatinya. Nah, proses penyusunan daftar kompetensi ini selain HRD dan konsultan yang terlibat, ini apakah juga melibatkan misalnya ini Mas Santo faktor-faktor eksternal misalnya di mana perusahaan tersebut berdiri atau misalnya dengan siapa perusahaan tersebut bermitra, itu ada nggak faktor-faktor pengaruh eksternal yang mempengaruhi penyusunan daftar kompetensi tersebut, Mas Santo? Kecil kalau untuk, jadi gini, kita sebuah perusahaan itu akan menetapkan atau mendesain organisasinya atau akan memunculkan tersendiri yang unik ya, yang unik dan kompetitif maupun perusahaan yang sejenis, itu sumbernya dari dalam. Menentukan, tetapi justru dari dalam organisasi sendirilah yang akan memberikan warna di luar. Jadi justru pihak luar tinggal jadi penikmat saja melihat, oh perusahaan ini warnanya merah, perusahaan ini warnanya ini warnanya kuning. Itu yang menentukan warna merahnya bukan orang luar, tetapi justru dari dalam perusahaan sendiri. Oke, selama Spring Up Consultant dalam bertahun-tahun pengalamannya membantu perusahaan untuk mencari karyawan yang sips dan kaitannya karyawan yang memiliki satu kesesuaian dengan budaya perusahaannya, ini mayoritas kesulitannya di mana, Mas Anto? Atau titik beratnya lah misalnya yang dispesifikkan oleh Spring Up ini di bagian apa? Atau mungkin ada metode khusus, Mas Anto, yang dilakukan Spring Up agar
karyawan yang SIPS dan sesuai dengan budaya perusahaan ini bisa didapatkan? Ya. Pertama perlu saya sampaikan kalau SIP 100% itu akan sulit. Oke. Setuju. Sesuai standar itu akan sulit. Nah, kita memiliki kan paling tidak itu deviasi sekitar 20% dari standar yang kita jadi 100, kalau dia mencapai di angka 80, it's okay lah, masih masuk kan gitu. Itu sudah bagus ya. Persen ini akan dikejar melalui program pengembangan karyawan untuk penyesuaian. Oke, ya. Itu malah ada yang lebih misalnya, jadi standar 100 dia pencapaiannya 101, 105 gitu. Itu bagus. Tapi kalau untuk mencari 20% ini pun bukan perkara yang mudah. Terutama untuk segmen-segmen industri tertentu. Contohnya industri apa itu Mas Santo? Contohnya begini, terus terang saya paling sering mendengar keluhan dari teman-teman yang ada di BPR. Di BPR pernah kita pengalaman ya mengadakan workshop di situ. Kenapa ya kalau BPR itu selalu mendapat suplai tenaga kerja atau karyawan dari suplai market itu yang kelas 2 katakanlah kan. Nah ini kan perlu diteliti oleh manajer HRD dari BPR. Mereka perlu melakukan sebuah studi. Mengapa sih kok sampai BPR itu ya dibandingkan dengan bank umum katakanlah. Jadi apakah apa yang belum mereka penuhi atau strategi apa yang belum mereka lakukan untuk supaya mendapatkan tenaga kerja yang kelas 1 misalnya. Ini harus diteliti. Memang kalau kita perbandingannya dengan bank umum ya jelas dari ukuran perusahaan akan berbeda ya. Kan ngaten. Ya. Tetapi bagaimana menutup kekurangan dari ukuran perusahaan supaya bisa mendapatkan qualified dari bank umum. Ya. Nah, jadi ngaten. Jadi perlu ini contoh industri yang mungkin seperti UMKM. UMKM kalau memaksakan diri untuk mendapatkan tenaga kerja yang mungkin kelas multinasional ya agak sulit. Kecuali kalau UMKM-nya mungkin startup ya di bidang teknologi. Oke, jadi memang untuk kesimpulannya adalah untuk memilih karyawan yang SIP 100% itu bukan perkara yang mudah dan bahkan sepertinya mission yang hampir-hampir impossible, tapi dengan deviasi atau artinya ada kompromi dari target yang 100% itu karyawan yang sudah memiliki satu kriteria-kriteria yang mencapai taruhlah 80% itu sudah sangat bagus begitu. Artinya pada hari ini tips 30 menit Spring Up sudah bisa memberikan sedikit gambaran bahwa memilih karyawan yang memiliki kesesuaian dengan budaya perusahaan atau corporate culture ini adalah sesuatu yang penting. Karena setidaknya ini akan menjamin suatu proses hubungan. Oke, Mas Santo sudah bergabung lagi. Karena setidaknya dengan kesesuaian antara karyawan dengan budaya perusahaan ini mutualisme bisa terbangun, harmonisasi antara perusahaan dan karyawan juga bisa dicapai, dan tentunya ini akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut, sekaligus juga menghadirkan satu ketahanan bagi perusahaan tersebut untuk bersaing di dunia usaha. Tadi kaitannya dengan menopo
tingkat kesulitan yang didapatkan oleh beberapa contoh kasus perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang SIP itu tadi, atau yang sesuai dengan budaya perusahaannya. Tadi dicontohkan adalah BPR dan UMKM. Mereka sangat sulit untuk mendapatkan karyawan yang SIP ini tadi, Mas Santo. Monggo dilanjutkan dan sekaligus langsung di-conclusionkan saja, Mas Santo, karena sudah 27 menit berjalan tips IG Live kita siang hari ini. Monggo, Mas Santo. Baik, jadi kesimpulan dari bicaraan kita ini tadi ya, kalau boleh saya simpulkan, itu tim HRD di organisasi atau perusahaan itu lebih dulu harus dapat menerjemahkan apa yang menjadi visi misi, nilai-nilai perusahaan dan budaya perusahaan tadi ke dalam sebuah list kompetensi butuhkan. Jadi itu langkah awalnya. Jadi langkahnya pertamanya harus mampu mendefinisikan atau menerjemahkan visi misi ke dalam sebuah daftar kompetensi yang akan menjadi perekrutan atau seleksi. Baru setelah itu kita propose untuk mencari orang-orang yang kalau di tempat kita paling tidak masuk ke dalam 80% atau dengan deviasi 20% dari standar yang ada. Ditentukan standarnya seperti apa. Jadi menerjemahkan dulu visi, misi, value, VMV kalau biasa kita di strategic management itu bicara VMV ke dalam sebuah list kompetensi. Itu lebih dulu dilakukan, baru nanti kita bisa merekrut orang-orang yang diharapkan sesuai dengan standar yang atau budaya atau nilai-nilai perusahaan yang dikembangkan. Saya rasa itu, Mas Yasin. Oke, baik Mas Santo. Persis 30 menit acara kita IG Live di Spring Up tentang tips 30 menit bagaimana mendapatkan karyawan yang SIP, dan kali ini siang hari ini bagaimana cara memilih karyawan yang sesuai dengan budaya perusahaannya. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti dari awal, ini video ini nanti akan kita upload di feed IG Spring Up. Dan bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung DM atau bisa kontak di nomor yang ada di bio Spring Up. Matur sembah nuwun Mas Santo atas waktunya. Ini agak tersendat-sendat tapi alhamdulillah sudah tersampaikan tema kita. Ya, sampai ketemu besok teman-teman semua di tips 30 menit dari Spring Up yang dilaksanakan dalam rangka 75 tahun Indonesia, bagaimana Spring Up mendukung Indonesia unggul dengan SDM yang unggul. Terima kasih Mas Santo dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.